Setelah lulus sekolah, Andi ingin sekali melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Akan tetapi, kedua orang tuanya tidak mampu untuk membiayai kuliahnya. Suatu ketika, Andi tengah duduk di depan teras rumahnya sembari melamun menikmati suasana sore hari. Tiba-tiba saja, ada salah satu temannya yang datang menghampiri ke rumahnya. "Assalamualaikum, Dik." Andi yang sedari tadi berada dalam lamunannya seketika terperanjat dengan kedatangan Roni. Ron." "Waalaikumsalam, sini duduk." Roni pun segera duduk di samping kursi Andi. Mereka saling ngobrol satu sama lain. Namun saat itu, Andi beranjak masuk ke dalam terlebih dahulu untuk membuatkan Roni minuman. Dan beberapa saat kemudian, Andi pun kembali dengan membawakan kopi hangat lalu dihidangkan di atas meja untuk Roni. "Ini silakan Ron, diminum dulu." "Iya makasih Andi, repot-repot segala." "Dari mana kamu? Mau kemana?" tanya Andi. "Ya aku memang sengaja mau ke rumahmu, tadi di rumah bosen." "Oh iya Andi, kamu sedari tadi melamun itu kenapa sih? Kayaknya kok tidak semangat sekali hidupmu." "Iya nih, aku pusing Ron." "Pusing kenapa? Udah lulus sekolah kok masih pusing?" "Justru itu Ron, aku tuh pengen sekali lanjut kuliah, tapi kan tahu sendirilah biaya kuliah mahal banget, apalagi orang tuaku tidak bisa biayai," kata Andi. "Itu mah gampang Di, kamu kan pintar dan cerdas." "Maksudnya gimana Ron?" "Itu, kemarin aku lihat informasi ada beasiswa untuk anak pintar yang selalu mendapatkan peringkat saat di SMA. Lah kamu kan selalu juara, daftar aja Di, itu gratis kok. Kalau lolos kamu tidak usah bayar kuliah," jelas Roni. "Di mana itu tempatnya Ron?" "Ya cuma itu Di, jauh, ada di kota. Nanti kamu harus merantau meninggalkan kedua orang tuamu," ucap Roni. "Mana coba, aku mau lihat informasinya. Nanti aku bicarakan sama orang tuaku dulu," kata Andi. Roni pun mengirimkan informasi tersebut melalui pesan di HP-nya. Sesekali mereka membicarakan hal yang lain sembari menikmati makanan yang dihidangkan. "Terus kamu sendiri mau lanjut kuliah atau kerja Ron?" tanya Andi. "Aku sama kuliah, cuma ya aku nggak bisa dapat beasiswa. Kan kamu tahu sendirilah, otakku pas-pasan," ucap Roni. "Mau kuliah di mana kamu?" tanya Andi. "Aku kuliah di dekat sini saja Andi." Hari semakin gelap, Roni pun akhirnya berpamitan untuk pulang. Rumahnya Roni ini berada di desa sebelah, tidak jauh dari rumah Andi. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang. Dengan segera Andi pun masuk ke dalam rumahnya untuk melaksanakan ibadah. Dan setelah selesai ibadah, Andi bersama dengan kedua orang tuanya makan malam bersama di ruang makan. "Oh iya Pak, Bu, aku dapat informasi mengenai beasiswa kampus," ucap Andi. "Dapat informasi dari mana kamu nak?" tanya Bu Noni. "Tadi sore Roni kesini Bu, pas ibu sama bapak pergi ke rumah nenek," kata Andi. "Memangnya di mana kampusnya Di?" tanya Pak Beni. "Tempatnya di luar kota Pak, jauh." "Kamu itu kan anak semata wayangnya bapak dan ibu, jadi ibu gak mau kamu jauh dari kita nak," ucap Bu Noni. "Tapi Bu, aku pengen sekali melanjutkan kuliah Bu, ini kesempatan buat aku," jawab Andi. Pak Beni pun menghela napas panjang mendengar apa yang diucapkan oleh Andi. "Lah kalau kamu ke kota nanti di sana sama siapa Andi?" tanya Pak Beni. "Ya aku sendiri Pak, nanti ngekos." "Ya sudah, kalau itu keinginan kamu, Bapak akan mendukungmu." "Beneran Pak? Makasih ya Pak." "Tapi nanti di kota orang kamu harus jaga sikap ya Andi, jaga ucapan. Ingat, kita ini dari orang yang sederhana," ucap ibunya. "Iya Bu." Andi memang dari keluarga yang kurang mampu, hidupnya pas-pasan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani menggarap sawah milik orang lain. Singkat cerita, Andi pun bersiap-siap untuk segera berangkat ke kota. Kedua orang tuanya memeluk erat sebelum Andi pergi. Tangis haru menjadi satu ketika Andi akan pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Andi berangkat naik bus dan bekal ongkos yang pas-pasan dari hasil uang simpanan orang tuanya selama ini.
Perjalanan yang ditempuh Andi sekitar 7 jam perjalanan. Dan sesampainya di terminal, dia beristirahat terlebih dahulu di sebuah warung untuk makan karena perutnya terasa keroncongan. Di warung tersebut, Andi bertanya-tanya kepada orang lain tentang tempat kosan yang murah. Hingga ada salah satu bapak-bapak yang menawarkan kosan miliknya. Setelah selesai makan, Andi langsung diantar bapak itu menuju ke kosannya. Kosan yang Andi lihat pertama kali itu sudah langsung cocok di hatinya. Dia pun akhirnya mengambil kosan itu. Keesokan harinya, Andi langsung datang ke kampus yang jaraknya dari kosan tidak terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, Andi mendapatkan kabar jika dia diterima kuliah di kampus tersebut melalui jalur beasiswa. Hari demi hari dilalui oleh Andi. Di dalam kelasnya dia mendapatkan teman baru. Semua temannya itu juga bersikap baik kepada Andi yang berasal dari kampung. Di kelasnya itu ada salah satu perempuan yang menarik hatinya. Andi langsung jatuh cinta dan tertarik padanya. Dia pun kemudian memberanikan diri untuk meminta nomor HP kepada Nita. Andi menghampiri Nita yang saat itu tengah duduk di depan kelas sendirian. "Aku boleh duduk di samping kamu gak, Nit?" tanya Andi. "Oh iya silakan." "Kok sendirian aja, Nit?" tanya Andi. "Iya nih, pusing ngerjain tugasnya, jadi harus cari tempat sepi supaya bisa tenang," ucap Nita. "Coba lihat tugas yang mana sih?" kata Andi. Nita pun memberikan buku yang dipegang kepada Andi. Dia pun melihat tugas milik Nita. "Oh ini mah gampang, aku bantuin ya," ucap Andi. "Bener Andi, makasih ya." Dalam hati Nita muncullah sifat liciknya untuk memanfaatkan Andi tentang kepintarannya. Dan saat itu juga Nita yang langsung meminta nomor HP milik Andi. "Andi, aku boleh minta nomor HP kamu gak?" ucap Nita. Andi yang memang niat awal ingin meminta nomor HP, tapi malah Nita yang meminta lebih awal. Dia pun senang hati memberikan nomor HP-nya kepada Nita. "Boleh banget Nit, ini," ucap Andi sembari memberikan nomor HP-nya. Nita ini merupakan anak dari orang kaya yang kehidupannya serba mewah, sehingga rasa cinta Andi membuat dirinya minder setelah mengetahui Nita anak dari orang kaya. Sementara dia berasal dari kampung dan dari keluarga yang sederhana, jadi dia mengurungkan niatnya untuk menyatakan cinta kepada Nita. Suatu ketika, Andi diundang oleh Nita untuk datang ke rumahnya. Dengan segera Andi datang menggunakan angkutan, dan sesampainya di sana ternyata sudah ada Nita dan beberapa teman kelas. "Assalamualaikum," ucap Andi. "Waalaikumsalam. Andi, sini cepat," ujar Nita. Adi pun ikut kumpul bersama dengan teman-teman. Saat itu mereka sedang mengerjakan tugas kuliah. Dan ternyata teman-teman kelasnya itu sudah bersekongkol untuk memanfaatkan kepintaran yang dimiliki oleh Andi. Dialah yang mengerjakan semua tugasnya. Andi yang orangnya penurut pendiam, dia tidak keberatan untuk melakukan itu. Suatu hari pada saat sepulang kuliah, Andi yang sekarang sudah punya motor walaupun motor butut kiriman dari kedua orang tuanya, dia pun gunakan untuk kendaraan sehari-hari di kota. Dia melihat Nita tengah kebingungan di pinggir jalan tentang mobilnya yang mogok. Andi pun yang kebetulan lewat langsung menghampiri. "Kenapa Nit mobilnya?" tanya Andi. "Nggak tahu nih, tadi tiba-tiba mogok." "Kalau gitu kamu pulang sama aku aja ya. Nanti mobilnya biar di sini dulu, kamu panggil montir," ucap Andi. Nita pun mau tidak mau harus ikut bonceng dengan Andi. "Ya sudah ayo." Sebenarnya Nita sangat terpaksa sekali pulang bareng Andi. Kalau tidak darurat, dia pasti tidak akan mau untuk pulang bareng, apalagi dengan menggunakan motor butut. Di tengah perjalanan, sesekali Andi mengajak ngobrol, akan tetapi Nita tidak merespon pembicaraan dari Andi. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah si Nita. "Makasih Andi," ucap Nita cuek. "Iya sama-sama Nit, aku pulang dulu ya." Nita menjawab ucapan dari Andi dan menganggukkan kepala. Singkat cerita, setiap hari Andi selalu memikirkan tentang Nita karena dia sudah sangat jatuh cinta. "Gimana ya cara dapetin Nita? Mana mungkin dia mau sama aku yang miskin gini," gumamnya dalam hati. Pada hari libur kuliah, tiba-tiba saja Nita menghubungi Andi. Dia mengajak Andi untuk ketemuan di alun-alun. Andi dengan sigap menerima ajakan dari Nita.
Pagi itu, dia sangat bahagia sekali sembari menyisir rambut di depan cermin. Setelah selesai, dia langsung berangkat menuju ke alun-alun untuk menemui Nita. Beberapa saat kemudian, Andi pun telah tiba di alun-alun, dan di sana sudah ada Nita. Andi yang baru saja datang langsung melambaikan tangan ke arah Nita. "Sudah lama nunggu, Nit?" tanya Andi. "Lumayan sih, tapi nggak apa-apa kok." "Tumben ngajak aku ketemuan, Nit?" tanya Andi. "Iya, aku mau minta tolong sama kamu untuk kerjain tugas," jawab Nita. "Oh gitu, mana tugasnya?" tanya Andi. Singkat cerita, setelah mengerjakan tugas milik Nita, saat itu juga Andi akan mengutarakan isi hatinya yang selama ini ia pendam kepada Nita. Jantungnya berdebar semakin kencang ketika akan mengutarakan rasa cintanya itu. "Nit, aku mau ngomong sama kamu," ucap Andi. "Mau ngomong apa, Di?" "Kita kan sudah temenan lama, Nit. Aku udah nyaman sama kamu dan jatuh cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku?" ucap Andi. "Apaan sih, Di? Aku gak mau lah. Kamu mikir dong, kamu kan miskin," jawab Nita ketus. Yang kemudian Nita beranjak pergi meninggalkan Andi sendirian di alun-alun. Saat itu juga, Andi terduduk lesu. Hatinya hancur sakit hati mendengar apa yang dikatakan oleh Nita. Dan semenjak saat itu, Andi sudah tidak lagi dekat dengan Nita. Bahkan di dalam kelas mereka juga saling acuh tak acuh. Namun beberapa bulan kemudian, Nita dekat dengan laki-laki lain yang ada di kampus, namanya Edi. Kebetulan Edi itu anak dari orang kaya, jadi Nita menerima cinta dari Edi. Dasar cewek matre. Andi yang mengetahui bahwa Nita malah menerima cinta cowok lain, terbakarlah hatinya. Dia merasa sakit hati dan dendam, apalagi Nita sudah menghina Andi. Dia pun sangat marah sekali dengan apa yang diucapkan Nita pada waktu itu. Singkat cerita, kedua orang tua Andi tiba-tiba saja datang ke kosan tanpa bilang-bilang Andi lebih dulu. "Assalamualaikum," ucap Bu Noni dan Pak Beni. Andi yang saat itu tengah rebahan langsung beranjak bangkit dari tidurnya. Kebetulan saat itu ia sedang hari libur kuliah. "Waalaikumsalam." Bapak, Ibu," teriak Andi. Dia pun langsung segera memeluk kedua orang tuanya karena sudah sangat rindu selama ini. "Ayo masuk, Pak, Bu." Kedua orang tua Andi datang ke kosan dengan alamat yang waktu itu dikirimkan oleh Andi. "Gimana kabar kamu, Nak? Ibu lihat kamu kok tidak semangat. Kenapa? Kamu juga semakin kurus di sini," tanya ibunya. "Nggak apa-apa kok, Bu." "Jangan bohong sama ibu, Nak. Ibu tahu kalau kamu tidak baik-baik saja," kata ibunya. "Aku sakit hati, Bu. Kecewa." "Kecewa kenapa? Coba ceritakan, Nak," ucap ibunya. "Aku suka sama cewek, Bu. Tapi dia dari orang kaya. Dia teman kelas aku. Dia nolak karena aku miskin, Bu," terang Andi. Sontak Pak Beni yang mendengar itu ikut geram. Emosi Pak Beni merasa tersulut. "Sudah, Pak, Bapak tidak usah ikut-ikutan," timpal Bu Noni menenangkan Pak Beni. "Kamu juga yang sabar, Di. Biarkan saja, masih banyak wanita lain. Lagian kamu mending fokus kuliah aja, tidak usah mikir cinta-cinta dulu," imbu ibunya. Saat itu Andi pun terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya. Kedua orang tuanya menginap di kosan selama beberapa hari, dan rasa galau yang dirasa Andi selama ini sedikit terobati karena ada kedua orang tuanya yang menemani di kosan, sehingga dia terhibur tidak kesepian. Andi juga sesekali mengajak kedua orang tuanya untuk berkeliling kota supaya tidak bosan di dalam kosan. Saat itu Andi mengajak kedua orang tuanya ke warung makan langganan Andi makan. Tiba-tiba saat mereka akan pulang, mereka berpapasan dengan Nita dan Edi yang tengah jalan kaki menuju ke alun-alun dekat warung itu. Andi, ini siapa?" tanya Nita. "Ini orang tuaku," jawabnya singkat. "Oh, pantesan penampilannya kampungan, sama seperti kamu, kan kalian miskin," ucapnya mengejek. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Nita, dalam hati Andi tambah sakit hati sekali ketika kedua orang tuanya dihina. Sampai Andi sudah mengepalkan tangan karena sudah sangat geram. Namun Nita dan Edi tiba-tiba saja langsung pergi. "Sudah sabar, Nak," ucap Pak Beni menenangkan.
Saat itu Andi sedikit tenang, perlahan-lahan dia pun meredam amarahnya yang memuncak. Singkat cerita, kedua orang tua Andi tiba-tiba saja berpamitan akan pulang ke kampung. Andi pun terasa lesu. "Dik, bapak ibu pulang dulu ya. Kamu di sini jaga diri baik-baik, kuliah yang benar," ucap bapaknya. "Iya pak, bu." "Kamu gak usah pikirin tentang Nita lagi ya nak," ucap Bu Noni. Andi hanya mengangguk menjawab ucapan dari ibunya. Semenjak kedua orang tuanya kembali ke kampung, Andi di dalam kosan sering melamun sendiri, bahkan dia tidak nafsu makan. Dia masih kepikiran tentang apa yang diucapkan oleh Nita saat ketemu di depan warung itu. Andi sakit hati sekali, apalagi kedua orang tuanya telah dihina. Akhir-akhir ini, dia tidak mengurus diri, bahkan tubuhnya semakin kurus. Hingga suatu ketika, Andi tengah membaca majalah di toko buku saat Andi akan membeli buku. Di dalam majalah itu, ada sebuah informasi tentang ahli supranatural tentang pelet. Dan saat itu juga, Andi langsung memfoto informasi pada majalah itu di dalam HP-nya. Sesampainya di kosan, Andi menatap layar ponsel tentang informasi tersebut. Dan dia sempat kepikiran untuk membalas sakit hatinya itu kepada si Nita. Namun lokasi tempat dukun itu berada ada di kampung dan di pelosok yang jauh. Akhirnya Andi berpikir untuk izin tidak berangkat kuliah karena mau pulang ke kampung dengan alasan ibunya sedang sakit. Saat itu juga Andi langsung pulang dengan mengendarai bus menuju ke tempat dukun tersebut. Perjalanan yang dia tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Dan beberapa jam kemudian Andi pun akhirnya sampai juga di tempat yang dituju. Terlihat sebuah rumah yang cukup besar dengan tembok yang berpagar besi. Dengan segera Andi menyambangi rumah itu, namun pagar rumah terlihat terkunci. "Permisi, permisi," ucap Andi. Beberapa saat kemudian ada satpam rumah yang menghampiri Andi. "Iya mas, ada apa, nyari siapa?" tanya Pak Satpam. "Saya mau nyari Pak Sukron pak, apakah ada?" tanya Andi. "Apa masnya sudah buat janji sama Pak Sukron?" ucap Satpam. "Belum pak, tapi saya ada urusan dengannya." "Ya sudah, silakan masuk," ucap Satpam sembari membukakan gerbang. Andi pun diantar Satpam itu masuk ke dalam rumah. Dia pun dipersilakan duduk di ruang tamu. "Silakan duduk dulu mas, saya panggilkan Pak Sukron dulu," kata Pak Satpam. Saat itu juga Andi melihat ke sekeliling isi rumah yang begitu mewah dengan interior berlapis emas. Andi berjejak kagum melihatnya. Beberapa saat kemudian Pak Sukron datang dan menemui Andi. "Ada apa kamu datang ke sini?" tanya Pak Sukron. "Jadi gini pak, saya sakit hati dengan seorang wanita. Dia telah menghina saya dan keluarga saya. Apalagi dia sudah menolak cinta saya, tapi malah memilih cowok lain. Saya mau dia tunduk dan jatuh cinta pada saya pak. Bahkan kalau bisa tergila-gila dengan saya pak." "Itu gampang. Apakah kamu sudah punya foto target?" "Sudah pak, ini." Sebelum dia datang ke rumahnya Pak Sukron, dia sudah mempersiapkan foto Nita yang sudah dicetak. "Sebelum melakukan ritual, kamu harus melakukan laku tirakat terlebih dahulu," ucap Pak Sukron. "Tirakat apa pak?" "Tirakat puasa muti selama 1 hari saja pada hari Kamis," ucap Pak Sukron. "Apa itu puasa muti pak?" "Puasa muti itu kamu hanya boleh makan nasi putih dan hanya minum air putih saja saat sedang buka dan juga sahur." "Baik mbah, nanti akan saya lakukan." "Besok adalah hari Kamis dan kamu langsung bisa mulai puasa mutinya." Singkat cerita, Andi pun menginap di rumahnya Pak Sukron untuk melakukan laku tirakat. Saat itu Andi sebelum melakukan puasa muti, dia mandi keramas terlebih dahulu. Setelahnya dia pun sahur dengan makan nasi putih serta air putih saja. Setelah selesai melakukan tirakat puasa muti, malam harinya Pak Sukron dan Andi masuk ke dalam ruangan ritual. Pak Sukron sudah mempersiapkan beberapa sesajen seperti kembang 7 rupa, kemenyan, buah-buahan, minyak misik dan lain sebagainya. Andi duduk berhadapan dengan Pak Sukron, dan saat itu juga Pak Sukron langsung membakar kemenyan. Asap kemenyan mulai mengepul di dalam ruangan ritual tersebut. Foto target dipegang oleh Pak Sukron, yang kemudian diolesi dengan minyak misik.
Perlahan-lahan sembari Pak Sukron membacakan mantranya, ritual itu pun dilakukan untuk memasukkan kodam ke dalam target melalui foto media. Tiba-tiba saja, asap kemenyan mulai mengepul semakin besar disertai dengan hembusan angin kencang. Dan saat itu juga, tiba-tiba lampu di dalam ruangan itu seketika padam. Andi merasa dalam ruangan ritual itu tanahnya bergoyang. Andi semakin merinding ketakutan. Bulu kuduknya berdiri semua, apalagi hawa dingin mulai menusuk ke dalam tulangnya. Sontak dia terkejut ketika melihat ada sosok hitam tinggi besar dengan mata yang merah menyala berada di samping Pak Sukron. Sosok itu menggeram dengan suara yang menggelegar, membuat Andi semakin ketakutan. Dia pun sampai gemetaran dengan keringat dingin yang mulai bercucuran. Pak Sukron berkomunikasi dengan sosok itu, akan tetapi Andi tidak tahu apa yang dikatakan oleh Pak Sukron kepada sosok itu. Dan beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang entah kemana dan meninggalkan kepulan asap yang tebal, serta bau bangkai yang menyengat. Lampu di dalam ruangan ritual itu pun tiba-tiba saja hidup kembali. Bawa foto ini. Nanti kamu lakukan meditasi di depan rumahmu dengan duduk bersila menghadap ke arah rumah orang yang akan kamu pikat itu. Lalu bacakan mantra ini sebanyak 77 kali. Lakukan ritual itu pada tengah malam jam 12 malam. Ucap Pak Sukron sembari memberikan foto yang sudah dimantra dan memberikan secarik mantra kepada Andi. Baik Mbah, nanti akan saya lakukan ritual itu. Terima kasih Mbah. Pandangi foto itu saat kamu sedang membacakan mantra. Lalu tiup foto itu saat kamu sedang membacakan mantranya. Bayangkan wajah targetmu, kata Pak Sukron. Oh iya, kemudian foto itu kamu simpan ke dalam dompet atau saku saat akan bertemu dengan target. Iya Pak, makasih kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak. Malam itu juga setelah melakukan ritual, Andi langsung pulang. Dia pulang dengan berjalan kaki karena tidak ada satupun kendaraan yang lewat di jalanan sepi itu. Tengah malam sekitar jam 3 dini hari dia berjalan. Hembusan angin merasuk ke dalam tubuh membuat bulu kuduk merinding. Terdengar suara binatang yang saling bersahutan. Dia juga mendengar ada suara burung yang berkicau membuat malam itu semakin mencekam. Andi terus berjalan dan berharap segera sampai di terminal, yang kebetulan jarak terminal dari rumah Pak Sukron tidak terlalu jauh. Di tengah perjalanan, dia melihat ada bayangan putih melintas cepat di hadapannya. Sontak Andi terperanjat kaget melihat bayangan itu. Dia juga mendengar ada suara anak kecil yang membuat tubuhnya semakin gemetaran, jantungnya juga berdegup dengan kencang. Singkat cerita, dia sampai di terminal dan dia langsung pulang kembali ke kota. Malam harinya, Andi melakukan meditasi pada saat jam 12 malam di depan kosan. Dia duduk bersila dengan menghadap ke arah rumahnya si Nita, kemudian dia memegangi foto Nita. Mantra yang diberikan oleh Pak Sukron sudah dihafalkan sebelumnya. Malam itu hembusan angin semakin kencang ketika dia sedang membacakan mantranya. Teko hidup, teko madep, teko pangling, teko puyeng, teko welas, teko asih. Ya siro pangeran ingsun ojo lunga, laking pangkun ingsun, dudu ngecok-ngecok bumi, ngecok hatine Nita binti Herman. Nyen lagi turu kakek tangia, nyen wis tangi kakek marga. Andi terus membacakan mantra tersebut selama 77 kali. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang ke depan halaman rumahnya disertai dengan suara burung yang saling bersahutan di atas langit. Bulu kuduk Andi berdiri ketika hembusan angin kencang itu datang menghampirinya. Namun dia terus membacakan mantranya. Hingga terdengar suara wanita yang mengikik berada di atas pohon depan kosannya itu, membuat Andi semakin ketakutan. Dan setelah sudah dibacakan mantra sebanyak 77 kali, kemudian Andi langsung meniupkan ke arah foto yang sudah dimantra tadi. Singkat cerita, keesokan harinya Andi berangkat kembali ke kampus dan bertemu dengan Nita. Nit, apa kabar? Tanya Andi. Apaan sih Dik? Sudah tahu kan aku baik-baik saja, jawab Nita ketus. Dan saat itu juga Andi langsung merapalkan mantranya saat menatap wajah Nita. Dari dalam hati, Andi merapalkan mantra tersebut dan kemudian menghentakkan kaki selama 3 kali, membuat Nita keheranan melihat apa yang dilakukan oleh Andi.
Ngapain Cindy kamu seperti itu? Aneh banget, kata Nita. Andi pun hanya tersenyum menyeringai dengan bibir yang menyungging menatap ke wajahnya si Nita. Andi pun kemudian berlalu pergi meninggalkan si Nita. Malam harinya pun, Nita tiba-tiba saja melamun di dalam kamar dan memikirkan wajah Andi sampai senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Dan saat itu tiba-tiba di atas atap langit-langit kamarnya, Nita melihat ada bayangan hitam yang melintas membuat dia terperanjat dari lamunannya. Seketika dia mendengar ada suara geraman dari balik jendela kamarnya. Dia pun bangkit dan melihat ke arah balik jendela, dan saat dia melihat betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok tinggi besar berbulu dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arah Nita. Sontak ia pun langsung teriak kencang. Dan saat itu juga Nita yang tidak kuat melihat sosok itu langsung pingsan seketika. Sementara ibu Nita yang mendengar teriakan anaknya langsung bergegas menuju ke kamar. Terlihat Nita sudah terkapar di lantai. Ibunya pun teriak-teriak memanggil suaminya. Nita kemudian diangkat menuju ke atas kasurnya oleh kedua orang tuanya. Di dalam pingsannya itu, Nita bermimpi sedang melakukan hubungan dengan Andi di salah satu sebuah kamar. Akan tetapi, saat itu di dalam kamar tersebut, Nita melihat ada sosok tinggi besar yang dia lihat di balik jendela kamar tadi. Saat itu, Nita langsung terperanjat sadar bangun dari pingsannya. "Kamu kenapa, nak?" tanya ibunya khawatir. Namun Nita tidak menjawab pertanyaan dari ibunya itu. Dia langsung segera membuka ponsel dan mengirimkan pesan kepada Andi. Dia mengatakan rindu kepada Andi. Andi yang saat itu sedang rebahan di dalam kosan mendapat pesan dari Nita. Dia langsung senang sekali. Andi pun membalas pesan dari Nita. Bahkan Andi mengirimkan alamat kosannya Andi kepada si Nita supaya besok Nita datang ke kosannya. Singkat cerita, keesokan harinya Nita tiba-tiba saja datang ke kosan Andi. Andi pun menyambut kedatangan Nita dengan ramah sekali. "Andi," ucap Nita. Nita, ayo masuk silakan," jawab Andi. Dan saat itu mereka berdua di dalam kosan. Andi pun mengunci pintu kosannya. Di dalam kosan itu ada bisikan setan pada Andi yang membuat dirinya berhasrat untuk berhubungan dengan Nita. Nita yang sudah tunduk dan tergila-gila dengan Andi, dia melakukan apa saja yang akan dilakukan oleh Andi. Hingga akhirnya Andi merenggut keperawanan dari Nita dengan melakukan hubungan terlarang. Semenjak itu Nita jadi semakin jatuh cinta kepada Andi. Bahkan Nita sangat benci dengan Edi. Dia memutuskan hubungannya dengan Edi dan dengan alasan bosan dan sudah tidak cinta lagi dengan Edi. Suatu hari, saat Nita sedang berjalan di koridor kampus, tiba-tiba saja ia merasakan pusing dan mata yang berkunang-kunang. Dalam pandangan yang kabur itu, dia melihat ada sosok yang berdiri di hadapannya. Samar-samar, sosok itu adalah sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan dengan kedua mata yang melotot dan mulutnya yang menganga. Karena tidak kuat dan dirinya merasa pusing, akhirnya Nita pun pingsan seketika. Beberapa teman yang lain yang melihat Nita pingsan langsung membawanya ke klinik kampus. Setelah beberapa saat disadarkan oleh teman-temannya, dia pun sadar juga. Saat sudah sadar, tiba-tiba saja Nita segera beranjak bangkit dan menemui Andi. "Di, nanti pulang bareng ya," ucap Nita. "Oke Nit," jawab Andi. Teman-teman yang melihat perilaku aneh si Nita merasa keheranan karena dulu Nita kan benci dengan Andi, tapi sekarang dia malah mendekati si Andi. Sore itu pun setelah pulang kuliah, Andi bersama dengan Nita berboncengan naik motor. Malam harinya, Nita merasakan mual-mual pada perutnya hingga dia sampai muntah-muntah. Dia sampai bolak-balik ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, ketika dia melihat ke arah cermin kamar mandi, dia melihat ada sosok wanita berdiri di belakang tubuhnya. Dengan wajahnya yang hancur, sontak Nita pun langsung menoleh ke belakang. Namun saat dia lihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Nita tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan ibunya. "Kamu kenapa, nak?" tanya ibunya. "Gak tahu, Bu. Mual-mual perut aku, Bu," jawab Nita. "Masuk angin kali kamu." Keesokan harinya Nita masih tetap merasakan mual-mual dan dia teringat sebulan terakhir ini dia belum datang bulan. Akhirnya dia pergi ke apotik untuk membeli tes pack dan benar saja dia tengah hamil. Dengan segera Nita menghampiri ke kosan Andi untuk meminta pertanggungjawaban.
Andi pun mencoba menenangkan Nita bahwa ia akan bertanggung jawab. Sebentar lagi mereka akan lulus kuliah. Andi pun berpikir setelah lulus kuliah akan pulang ke kampung saja. Nita setiap hari akhir-akhir ini sering melamun memikirkan wajah Andi. Bahkan dia tidak nafsu makan sampai tubuhnya menjadi kurus karena tidak makan. Singkat cerita, Andi dan Nita pun sudah lulus kuliah. Segera Andi pulang ke kampung untuk menemui kedua orang tuanya. Sementara Nita yang tengah hamil, dia menghampiri ke kosannya si Andi. "Andi," teriak Nita. "Andi, Di," teriaknya beberapa kali. Hingga tetangga kosan Andi yang mendengar teriakan dari Nita langsung menghampirinya. "Cari siapa, Neng?" tanya bapak itu. "Andinya di mana ya, Pak?" "Oh, Mas Andinya sudah pulang kampung kemarin, Neng," jawab bapak itu. Saat itu juga Nita menjadi seperti orang gila yang menunggu di depan kosan sembari memanggil-manggil nama Andi. Karena tidak datang-datang juga, Nita akhirnya segera pergi. Namun dia sudah dalam keadaan gangguan jiwa. Karena dia terasa amat rindu tidak bertemu dengan Andi yang membuat dirinya menjadi gila. Saat itu juga, Nita berjalan sendirian terseok-seok dengan pakaian yang sudah robek-robek sembari memanggil-manggil nama Andi. "Andi, Andi, kamu di mana?" ucap si Nita. Rambutnya yang berantakan, kondisinya tak terawat, bahkan perutnya semakin membesar. Sudah beberapa bulan kedua orang tuanya Nita mencari keberadaan si Nita, akan tetapi belum ketemu juga. Hingga suatu ketika, ada teman Pak Herman, bapak Nita, melihat Nita di pinggir jalan. Temannya itu langsung menghampiri Pak Herman, dan dengan segera Pak Herman dan istrinya segera menjemput Nita untuk pulang. Pak Adi, teman Pak Herman itu, menyarankan agar Nita segera dibawa ke orang pintar. Saat itu, kedua orang tua Nita tahu kalau Nita tengah mengandung karena perutnya semakin membesar. Nita sering melamun, teriak-teriak sendiri dan manggil-manggil nama Andi. Akhirnya Pak Herman pun mencari orang pintar dan diberitahu oleh Pak Adi. Orang pintar tersebut tahu tentang hal-hal klinik seperti itu. Namanya Pak Hanif. Ia datang ke rumah untuk mengobati Nita. Namun sebelumnya, Pak Hanif meminta untuk disiapkan terlebih dahulu bahan-bahan untuk mengusir kodam yang ada di dalam tubuh Nita. "Siapkan daun kelor yang ditumbuk halus dan kemudian dicampur dengan perasan jeruk purut," ucap Pak Hanif. Setelah semuanya sudah disiapkan, Pak Hanif pun mulai membacakan doa-doanya untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Nita. Saat sedang membacakan doa-doa, tiba-tiba saja lampu di dalam rumah padam seketika. Dengan datangnya hembusan angin yang kencang, Nita memberontak, meronta-ronta terus teriak-teriak. Dan saat itu perlahan-lahan daun kelor yang sudah dihaluskan langsung dioleskan pada kening Nita. Sembari membacakan doa dan terus memegangi keningnya si Nita. Hingga Nita pun kerasukan dengan sosok itu. Nita teriak-teriak akan melawan Pak Hanif, dan saat itu juga terdengar suara pintu serta benda-benda yang terjatuh. Membuat suasana malam itu semakin mencekam. Beberapa saat kemudian Nita pun terkulai lemas tubuhnya, disertai dengan asap tebal keluar dari dalam tubuhnya, pertanda sosok itu sudah keluar. Dengan segera Pak Hanif membacakan doa pada segelas air putih yang sudah disiapkan. Kemudian air putih itu diberikan kepada Nita. Dia pun meneguk air putih itu secara perlahan-lahan. Tiba-tiba saja Nita memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Keluarlah darah segar dari tubuhnya itu. "Alhamdulillah," ucap Pak Hanif. "Anakmu ini sudah diguna-guna seseorang. Dia dibuat gila," kata Pak Hanif. "Siapa orangnya, Pak?" tanya Pak Herman. "Orangnya yang selalu disebut-sebut oleh dia," kata Pak Hanif. Saat itu juga akhirnya ibu Nita tahu, karena saat itu ibunya tahu tentang Andi ketika dia sedang datang ke rumah membantu Nita mengerjakan tugasnya. Perlahan-lahan Nita pun kembali ingatannya dan juga semakin membaik. Tanpa sadar Nita tengah mengandung dan tidak dipertanggungjawabkan oleh si Andi yang sudah menghamili Nita. Akhirnya Nita pun membesarkan kandungan itu ditemani oleh ibu dan bapaknya. Karena Nita tidak tahu rumahnya Andi, jadi dia ikhlas. Dan yang nantinya anak Nita akan diasuh oleh ibunya. Anak itu ketika lahir akan dianggap sebagai adik oleh Nita. Sementara Andi yang berada di kampung, dia menjadi tidak tenang hidupnya. Setiap malam dia selalu dihantui oleh sosok-sosok yang menyeramkan.
Sosok itu menatap tajam ke arah Andi dengan kedua mata merah menyala. Giginya bertaring panjang dengan tubuh tinggi besar dan juga bulu yang lebat. Sontak Andi semakin ketakutan, bulu kuduknya merinding semua. Suatu ketika Andi juga mencium bau busuk dan anyir pada saat dia akan pergi ke kamar mandi. Dan saat dia masuk ke dalam kamar mandi, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok pocong dengan wajah yang gosong, mengeluarkan bau busuk dan mulut yang menganga. Andi benar-benar stres karena diteror terus oleh sosok-sosok menyeramkan. Sekarang Andi sudah bekerja di sebuah kantor yang ada di kotanya. Dan saat dia pulang dari lembur pekerjaannya, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan anak kecil yang melintas di depannya. Namun dengan segera Andi mengerem sepeda motornya, jantungnya terasa berdebar kencang dengan tangannya yang selalu gemetaran. Malam itu pun dia merasakan pusing tiba-tiba sehingga dia tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya. Sampai pada akhirnya dia jatuh dan ditabrak oleh sebuah truk. Dan saat itu juga Andi meninggal dunia di tempat. Andi segera dilarikan oleh warga setempat ke rumah sakit terdekat. Pihak rumah sakit langsung mengabari kepada Bu Noni dan Pak Beni melalui nomor HP yang tertera pada ponsel HP milik Andi yang ditemukan di lokasi kejadian. Kedua orang tuanya yang mendengar kabar itu langsung menangis serasa tidak percaya dengan anaknya yang sudah meninggal dunia. Apalagi Andi merupakan anak semata wayangnya yang selalu mereka banggakan. Setelah melihat jenazah Andi, kemudian kedua orang tua Andi membawa Andi pulang ke rumah untuk segera dimakamkan esok hari. Jenazah Andi dibawa dengan menggunakan mobil ambulan. Bu Noni yang di dalam ambulan terus menangis sesenggukan karena tak tega melihat anaknya yang sudah meninggal. Siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapatkan balasannya. Itu kalimat yang pantas untuk Andi. Dia telah berbuat jahat karena dendam dan sakit hati membuat dirinya sendiri yang mengalami balasannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.